Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara-cara seorang psikolog dalam melakukan penelitian. Kebanyakan orang masih bingung ketika ilmu psikologi dikaitkan dengan ilmu yang ilmiah, apalagi jika membicarakan lab sebagai tempat untuk melakukan penelitian psikologi. Kebanyakan masyarakat akan langsung mengernyitkan kening dan bertanya, ngapain sih harus di lab? Emang teliti apa sih? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya yang kadang membuat mahasiswa psikologi atau para ahli di bidang psikologi kewalahan karena harus membahasnya kepada setiap orang yang bertanya. Karena jumlah dari masyarakat yang belum mengetahui tentang keilmiahan psikologi sangat banyak ya teman-teman. Oleh karena itu, melalui video ini kita akan membahasnya secara bersama-sama. Sekarang kita sama-sama menganggap kalau seorang psikolog atau para psikolog sudah memiliki masalah yang ingin diteliti. Kemudian, langkah pertama yang harus dilakukan psikolog dalam melakukan penelitian adalah menentukan subjek penelitian atau orang yang akan diteliti. Psikologi zaman dahulu banyak menggunakan hewan dalam melakukan penelitiannya, dikarenakan izin untuk menjadikan manusia sebagai subjek penelitian tidaklah mudah kawan. Apalagi ketika meneliti bagaimana otak dapat mempengaruhi perilaku. Untuk memperoleh informasi yang luas, maka digunakanlah hewan sebagai subjek penelitiannya. Walaupun hal ini memiliki banyak pertentangan dari beberapa ilmuwan, karena beranggapan bahwa tidak benar jika menyamakan respon binatang dengan respon manusia. Kembali lagi ke menentukan subjek penelitian. Terlepas dari metode apapun yang digunakan psikolog dalam memilih subjek penelitian, para psikolog akan lebih memilih sampel yang representatif. Apa itu sampel yang representatif? Sampel yang representatif adalah sekelompok subjek yang dapat mewakili suatu populasi. Misalnya, kita ingin meneliti tentang perilaku menggunakan narkoba pada siswa SMA tahun ketiga. Kita tidak harus bertanya dan mengamati setiap siswa SMA tahun ketiga, karena itu jelas tidak praktis, membuang banyak tenaga, waktu, bahkan uang. Jadi, kita perlu mengambil sampelnya saja, yang sudah kita pastikan kalau sampel tersebut bisa mewakili populasi, seperti sudah terdiri dari wanita, pria, berasal dari keluarga kaya atau kurang mampu, berprestasi atau tidak, dan sebagainya. Setelah mengambil sampel, para psikolog akan menentukan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memprediksi perilaku seseorang. Nah, metode yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus adalah deskripsi rinci tentang subjek penelitian yang berdasarkan pada pengamatan cermat atau hasil dari tes psikologi yang dilakukan. Deskripsi rinci tersebut bisa mencakup masa kanak-kanak seseorang, mimpinya, fantasi, pengalaman, dan hubungannya dengan orang lain. Misalkan, kita ingin mengetahui tentang apakah beberapa tahun pertama kehidupan manusia memiliki peran penting dalam mempelajari bahasa pertama. Dalam meneliti hal tersebut, psikolog tidak mungkin menempatkan seorang anak dari usia bayi sampai usia tertentu di dalam suatu ruangan kosong hanya untuk mengetahui jawabannya. Jadi, yang dilakukan oleh seorang psikolog adalah mempelajari kasus-kasus anak yang memiliki kekurangan dalam hal berbicara. Ada sebuah kasus di mana seorang anak berusia 13 tahun yang diberi nama Jenny oleh para psikolog
dikurung oleh ayahnya di suatu ruangan kecil dengan diikat di kursi toilet selama berjam-jam. Dan jika Jenny mengeluarkan suara sekecil apapun, maka ayahnya akan segera memukulnya dengan sebatang kayu yang besar. Setelah Jenny berhasil diselamatkan, Jenny tidak mengerti cara mengunyah atau berdiri. Dan karena Jenny diikat lama di atas kursi toilet, sehingga tidak pernah mendapat pelatihan toilet atau toilet training, membuatnya tidak mengerti bagaimana seharusnya membuang kotoran sesuai etika. Sedikit demi sedikit, Jenny mulai paham kalimat pendek dan menggunakan beberapa kata untuk menyampaikan keinginannya. Akan tetapi, tetap saja, walaupun sudah bertahun-tahun, tata bahasa dan lafal pengucapan Jenny masih belum baik. Kasus ini bisa menjadi bukti bahwa beberapa tahun pertama di kehidupan seseorang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasanya. Namun, dalam kebanyakan kasus, studi kasus memiliki kekurangan yang serius. Informasi seringkali hilang, seperti kasus Jenny ini. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana perkembangan bahasa Jenny sebelum dia dikurung, atau apakah dia memang dilahirkan dengan kondisi mental yang kurang baik. Dan yang terpenting adalah Jenny tidak bisa mewakili populasi. Jadi, studi kasus biasanya hanya digunakan sebagai sumber dalam mengetahui perilaku seseorang. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan sejarah dari kasus-kasus menarik yang dilaporkan oleh media atau seorang terapis. Karena seringkali cerita-cerita tersebut hanya berdasarkan argumen yang tidak tepat. Dan itu bukanlah dasar dalam menarik kesimpulan yang kuat tentang apapun. Kemudian, metode yang kedua adalah observasi. Observasi adalah salah satu metode di mana peneliti mengamati dan mencatat perilaku secara hati-hati dan sistematis. Seringkali, observasi digunakan sebagai langkah pertama pada program penelitian. Observasi bisa dilakukan secara alami atau dilakukan di dalam laboratorium. Tujuan dari observasi alami adalah agar dapat mengetahui bagaimana manusia atau hewan bertindak secara normal pada lingkungan sosial mereka. Observasi alami ini dilakukan dimanapun subjek penelitian berada, bisa di rumah, jalan, sekolah, kantor, dan lain-lain. Sebisa mungkin, para psikolog tidak ketahuan saat melakukan pengamatan, agar para subjek tetap berperilaku secara normal. Berbeda ketika para psikolog secara terang-terangan mendekati subjek, kemudian mengeluarkan pensil dan kertas, lalu mencatat perilaku mereka, maka perilaku mereka bisa jadi akan berbeda dengan normalnya. Adapun observasi di laboratorium, para psikolog akan mengontrol situasi. Mereka bisa menggunakan alat yang canggih, menentukan jumlah subjek yang akan diamati, dan lain-lain. Seperti ketika ingin mengamati respon seorang bayi ketika ditinggal bersama orang asing. Langkah pertama, kita bisa meminta orang tua atau orang terdekat untuk bermain bersama bayi di suatu ruangan. Kemudian, orang asing datang dan ikut bermain bersama bayi. Setelah sekian lama bermain bersama, orang tua bisa keluar dan bayi ditinggalkan untuk bermain bersama orang asing tersebut. Pada saat itu, kita akan mencatat bagaimana interaksi bayi dengan orang asing tersebut, tanda-tanda kesusahan mereka, dan perilaku lainnya. Rata-rata, bayi yang berusia kurang dari 8 bulan akan melanjutkan permainan mereka dengan gembira. Sedangkan bayi yang berusia 8 bulan ke atas akan menangis dan menunjukkan tanda-tanda lainnya.
Dalam psikologi, hal tersebut disebut dengan istilah separation anxiety, yaitu kecemasan akan perpisahan. Kemudian, metode yang ketiga adalah tes psikologi. Tes psikologi adalah prosedur untuk mengukur dan mengevaluasi ciri-ciri kepribadian, emosi, bakat, minat, kemampuan, dan nilai. Tes ini biasanya dilakukan dengan meminta individu untuk menjawab pertanyaan lisan atau tertulis. Kemudian, hasil dari jawaban subjek dijumlahkan untuk menghasilkan satu skor angka atau satu set skor. Tes psikologi ini banyak digunakan dalam industri, pendidikan, militer, dan juga penelitian lain. Ada tes untuk individu, ada juga tes untuk kelompok. Tes psikologi yang dibangun dengan baik merupakan kemajuan yang besar dibandingkan hanya melakukan evaluasi diri yang sederhana. Karena banyak orang yang memiliki pandangan menyimpang terhadap kemampuan dan sifat mereka sendiri. Kemudian metode yang keempat adalah survei. Survei adalah kuesioner dan wawancara yang mengumpulkan informasi dengan menanyakan orang secara langsung tentang pengalaman, sikap, atau pendapat mereka. Yang menjadi kendala dari metode survei ini adalah pengambilan sampel, karena informasi yang akan diberikan oleh subjek akan berbeda-beda, yaitu apakah subjek dengan sukarela atau terpaksa berpartisipasi dalam survei. Apakah jawaban yang diberikan subjek jujur atau berbohong, dan sebagainya. Untuk mengatasi subjek yang berbohong, bisa mencoba dengan mengulang kalimat yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Kemudian amati jawabannya, apakah konsisten atau tidak. Atau bisa dengan menjamin agar privasi subjek tersebut dirahasiakan, sehingga subjek tidak perlu khawatir ketika menjawab pertanyaan dengan jujur. Namun, perlu juga kehati-hatian dalam menuliskan pertanyaan, karena subjek yang jujur pun bisa menjawab dengan keliru ketika salah menafsirkan pertanyaan survei, atau memiliki persepsi yang tidak akurat tentang perilaku mereka sendiri, ataupun salah dalam mengingat masa lalu mereka. Oke teman-teman, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan psikologi lainnya di video-video selanjutnya. Thank you for watching my video. See you next time.